Saudara-saudari terkasih, keluarga-keluarga yang tercinta, selamat berjumpa dalam Inspirasi Sabda bagi Keluarga hari Kamis 30 Maret 2023. Adapun bacaan inspirasi kita hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 8 ayat 51 sampai 59. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, "Aku berkata kepadamu, sungguh, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya." Kata orang-orang Yahudi kepada Yesus, "Sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan, sebab Abraham telah mati dan demikian juga nabi-nabi. Namun engkau berkata, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kita Abraham yang telah mati? Nabi-nabi pun telah mati. Dengan siapakah engkau samakan dirimu?" Jawab Yesus, "Jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapa-Kulah yang memuliakan aku. Tentang Dia kamu berkata, Dia adalah Allah kami, padahal kamu tidak mengenal Dia. Sebaliknya, aku mengenal Dia, dan jika aku berkata, aku tidak mengenal Dia, maka aku adalah pendusta sama seperti kamu. Tetapi aku mengenal Dia dan aku menuruti firman-Nya. Abraham bapamu bersukacita karena bahwa ia akan melihat hariku. Ia telah melihatnya dan ia bersukacita." Maka kata orang Yahudi itu kepada Yesus, "Umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada." Lalu mereka mengambil batu untuk melempari Dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, keluarga-keluarga yang tercinta, hari ini kita mendengar jaminan dari Yesus akan keselamatan dari setiap orang yang percaya kepadanya. Bagaimanakah keselamatan itu bisa kita alami? Kalau kita menuruti firman-Nya. Setiap orang yang menuruti firman Tuhan tidak akan mengalami maut selama-lamanya. Bagi orang-orang Yahudi, kata-kata Yesus bahwa Dia adalah sumber keselamatan merupakan suatu penghujatan, dan ini merupakan satu hal yang bertentangan dengan iman mereka, bahwa keselamatan ada dalam diri orang-orang yang percaya seperti Abraham yang telah mati. Abraham, bapa bangsa Israel, telah mati dan dia telah mengalami hidup bersama dengan Allah. Dan kata-kata Yesus bahwa Dia adalah jalan keselamatan merupakan sama dengan perkataan setan. Dan karena itu mereka berusaha untuk membunuh Yesus. Banyak kata-kata yang disampaikan Yesus yang bagi mereka merupakan suatu penghujatan, termasuk apa yang disampaikan tadi bahwa dalam Yesus tidak ada maut bila mana orang percaya. Nah, saudara-saudari terkasih, bacaan-bacaan hari ini, khususnya bacaan Injil, mau
menyapa kita, menyampaikan kepada kita supaya kita juga menjadi orang-orang yang percaya kepada Yesus. Hanya melalui kesetiaan ketaatan kita kepada perintah-perintahnya, kita akan mengalami keselamatan. Karena itu perlu kita mendengar sabda Tuhan. Karena sabda Tuhan itu adalah kekuatan kita, jaminan bagi kita, pegangan bagi kita untuk percaya dan bersukacita dalam mengikuti panggilan Tuhan. Bahwa sesungguhnya kehadiran Yesus ke dunia ini melalui firman-Nya sudah menunjukkan siapa Allah itu bagi kita. Bahwa bila mana kita melihat Yesus, kita sudah melihat Allah. Karena itu, saudara-saudari terkasih, janganlah kita menolak kehadiran Yesus, bahkan berusaha untuk mematikan Yesus sebagaimana orang-orang Yahudi yang tidak mau percaya, padahal Yesus sudah menunjukkan tanda-tanda, bukti-bukti siapa dirinya di tengah-tengah mereka. Dalam kehidupan kita pun, kita sering sudah mengalami siapa Yesus bagi kita. Bagaimana Dia menolong, membantu kita, mendampingi kita. Bahkan dalam situasi sulit, begitu banyak di antara kita yang akhirnya bebas dari kesulitan, bahkan dari kematian pun kita terhindar karena Yesus yang mencintai kita. Saudara-saudari terkasih, seperti Yesus yang terus bekerja untuk menyampaikan kabar sukacita kepada kita umat manusia. Sampai hari ini Dia terus bekerja bersama Bapanya. Dia terus menginginkan kita juga untuk terus bekerja, menyampaikan kabar sukacita itu kepada semua orang, khususnya di masa Prapaskah, masa pertobatan yang menuntut kita untuk bertobat. Di situ kita mengalami bahwa kita harus mempersatukan diri kepada Yesus. Karena dalam pertobatan ini kita tidak akan mampu untuk bangkit dari keterpurukan, dari belenggu dosa, dari kubang dosa itu, bila mana kita mau berjalan sendiri. Bersama Yesus kita bisa keluar walaupun sulit, namun yakinlah tidak ada yang tidak mungkin bila kita mempersatukan diri dengan Dia. Maka semoga masa-masa Prapaskah yang kita jalani ini menjadi kesempatan bagi kita untuk semakin dekat dengan Tuhan, dengan setia mendengarkan firman-Nya. Melalui mendengar, akhirnya kita dapat melakukan apa yang kita dengar, sebagaimana Yesus yang mendengar dari Bapanya apa yang harus Dia lakukan, sehingga kita semua mengalami keselamatan. Semoga amin.